Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan motor nih guys. Kondisinya motor ini tuh udah dibongkar lah guys ya permesinannya. Nah, nggak apa-apa karena ini motor langka, jadi kita gaskan aja guys. Motor ini tuh datang dengan keluhan yaitu nih ada catatannya guys, sorry bentar. Nah ini guys, jadi motor ini pengen di servis besar, terus keluhannya itu susah nyala kalau disela, langsamnya naik turun, terus normalin drat baut magnet, terus starter sempet jebol. Nah guys, kira-kira itu untuk keluhan dari motor ini ya guys ya. Oke, sorry banget ya guys ya, kemarin untuk preview di awalnya itu kita nggak sempet ngambil guys, karena emang ini tuh motor waiting list ya guys ya, dimana motor ini tuh kalau waiting list kalau ngerjainnya tuh kalau ada project-project yang udah kelar tuh baru kita ngerjain yang ini ya guys ya. Dan ini pun ngerjainnya bisa berhari-hari ya guys ya, tapi pasti kelar kok guys, tenang aja. Oke, kita beralih ke bagian permesinannya di sebelah sana guys. Di sana nanti kita review ya guys ya. Nah oke guys, jadi di sebelah sini udah ada si crankcase-nya ya guys ya. Di crook asnya juga aman-aman aja. Nah untuk si crook asnya ini dia udah di stroke up nih, dan juga stangnya udah diganti pakai Vaito. Nah untuk langkahnya kita belum ukur, tapi yang pasti ini udah di stroke up ya guys ya. Nah masih aman guys ternyata untuk si crankcase-nya ini. Oke, kita lanjut lagi ke sini, ada di bagian permesinannya guys. Oke guys, jadi di sebelah sini kita udah bersama si permesinan dari Suzuki Thunder. Nah untuk permesinan yang pertama yang akan kita review adalah bloknya guys. Nah ini untuk bloknya udah pakai yang ukuran 68 mili guys. Nah di sebelah sini juga ada pistonnya, pastinya ukurannya 68 mili juga ya guys ya. Nah ini pistonnya pakai VIM. Jadi kemarin tuh si ownernya datang sini punya keluhan, yaitu kalau disela tuh susah nyala ya guys ya. Nah setelah dianalisa sama mekanik kita nih, ternyata si bloknya ini untuk boringannya ini ada yang turun guys. Jadi menyebabkan kompresinya itu jadi bocor. Jadi memang susah buat disela ya guys ya. Disela tuh susah nyala gitu. Nah, jadi nantinya kita akan melakukan pergantian pada boringnya ini guys. Karena boringnya udah nggak rata ya guys ya. Nah, yang sebelah sini tuh rata, tapi yang sebelah sini agak turun guys. Kalau dilihat dari kamera sih emang nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dilihat langsung tuh bisa kelihatan gitu. Nah, nantinya kita akan mengganti si boringnya ini guys. Setelah diganti, kita lakukan pengelasan biar si boringnya ini lebih kuat lah ya. Jadi biar nggak turun-turun lagi gitu. Nah seperti itu guys untuk bagian bloknya. Oke, kita beralih ke bagian headnya ya guys ya. Nah untuk headnya ini udah pakai BRT, dan untuk ukuran klepnya dia udah pakai yang 2422 nih guys. Nah seperti ini untuk kondisinya ya guys ya. Dan ini juga udah dilakukan pemortingan sebelumnya nih guys sama si ownernya. Oh nggak kelihatan. Nah untuk si per klepnya juga dia pakai yang BRT ya guys ya. Nanti akan kita lihat setelah dilakukan pembongkaran mungkin ya. Terlihat sih ini kondisinya aman-aman aja guys, cuma nggak tahu nanti ya. Kita lihat aja kalau udah dilakukan pembongkaran guys. Jadi di sebelah sini ada bagian koplingnya nih guys. Dan alhamdulillahnya untuk bagian koplingnya, untuk kompasnya ini sendiri masih aman. Nah masih aman ya guys ya. Dan untuk si rumah koplingnya juga masih aman banget ini mah, masih kuat. Untuk rumah kopling satu lagi juga masih aman banget ini mah. Paling yang akan kita ganti adalah si
filternya ini aja guys, karena emang setiap kita bongkar tuh permesinan lebih baik tuh diganti untuk filter olinya ya guys ya. Nah oke guys, jadi paling yang inti-intinya segitu dulu ya guys ya, kita reviewnya guys. Tadi udah kita review nih buat si headnya dan juga bloknya ya guys ya. Permasalahan utamanya jadi berasal dari si boringannya dari blok itu guys yang turun. Oke, nanti kalau udah proses selanjutnya bakalan kita update lagi guys ya. Ini ada bagian crankcase-nya yang tadi udah kita lakukan review ya guys ya. Udah cakep nih yang ini. Oke, pokoknya ikutin terus guys untuk konten kali ini ya guys ya. Dan oke guys, jadi ini udah hari kesekiannya guys ya. Dan sekarang kita udah ngebongkar nih buat si bagian crankcase-nya guys. Kita akan mengecek nih apakah aman-aman aja. Dan alhamdulillahnya untuk si crankcase-nya ini masih aman aja. Cuman sedikit kotor aja guys ya untuk bagian dalamnya guys. Nah, di sini ada si kruk asnya nih guys. Nah, kruk asnya ini udah kita ukur dan yang standarnya kan dia tuh langkahnya 49 ya guys ya. Nah, setelah kita ukur ini tuh ternyata langkahnya udah di stroke up ke langkah 59. Jadi dia naik 10 ya guys ya ukurannya. Nah, dan juga kita akan mengupdate nih guys untuk kondisi si bloknya ini. Nah, kita akan mengupdate untuk kondisi bloknya ini. Ternyata keputusannya itu kita setelah diskusikan dengan si ownernya. Ownernya memutuskan buat diganti aja nih satu set bloknya untuk menghindari resiko-resiko lah ya guys ya. Karena emang ownernya juga pengen aman-aman aja gitu guys, nggak mau ambil resiko. Jadi kita akan mengganti satu set blok ini pakai apa ya? Nanti akan kita update lagi deh untuk part baru yang akan diganti ya guys ya. Rencananya pastinya akan diganti ke ukuran 68 juga nih guys. Ini ada headnya di sebelah sini masih aman, habis kita bersihin sedikit ya guys ya. Pokoknya kita amanin nih semua nih guys. Sebelum kita rakit kita bikin perfect dulu lah pokoknya. Oke, pokoknya nanti akan kita update lagi ya guys ya buat proses-proses selanjutnya guys. Dan di sini ada rasionya juga ya guys ya. Dan ini juga masih aman ya guys ya, ternyata alhamdulillah masih aman. Jadi langsung aja nanti kita pakai lagi. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada nih guys untuk blok barunya ya guys ya. Kita pakein yang merek RX7 Racing ukuran 68 mili nih guys. Nah, langsung aja kita review untuk barangnya nih guys. Ini untuk barang barunya dan ini yang lama ya guys ya. Jadi untuk barang barunya ini dia tuh tipenya udah jadi ya guys ya bloknya nih. Jadi kalau yang lama nih dia tanam boringnya guys. Nah, itu bisa menimbulkan resiko sama seperti masalah pada motor ini ya guys ya. Nah, sedangkan yang blok udah jadi ini dia meminimalisir atau bahkan nggak ada ya guys ya resikonya. Nah, oke guys, karena blok yang baru ini tuh udah jadi ya guys ya, tanpa tanam boring. Jadi sangat meminimalisir buat terjadinya permasalahan yang sama kayak sebelumnya. Nah, sedangkan blok yang lama itu permasalahannya boringannya itu turun guys. Nah, sedangkan yang baru tuh udah jadi pastinya jadi lebih awet. Pokoknya nanti kalau udah masuk ke proses pemasangan kita bakalan update lagi. Oke guys, karena part 1 ini udah terlalu panjang durasinya ya guys. Jadi kita lanjut kali ya di part 2. Nanti di part 2 kita akan bahas tentang pemasangan dan juga ada pendainoan juga. Dan buat yang penasaran untuk horsepowernya, tungguin aja guys konten part 2 nya launching ya. Pokoknya ini bakalan seru nih. Oke, sampai bertemu di konten part 2 guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.